Untuk interior kepada mobil Mas Andre Taulani. Oke, berikutnya adalah Certificate of Appreciation di Indonesian Culture. Jadi yang memasukkan budaya Indonesia di mobilnya yang terbaik. Dan untuk kategori ini dimenangkan oleh tim Uya Kuya. Dengan cutting stikernya itu luar biasa, thank you. Oke, berikutnya The Ultimate Paint. Cat terbaik, finishing terbaik menurut para juri kepada tim Raffi Ahmad. Oke, ada satu info lagi. Jadi selain hadiah yang sangat besar untuk juara 1, 2, dan 3, tiap kategori ini juga ada hadiah masing-masing 50 juta rupiah. Jadi masing-masing udah dapat 50 juta rupiah. Kemudian kategori berikutnya adalah The Ultimate Excellence of Detail. Jadi siapa yang melakukan modifikasi paling rapi sampai ke detail-detailnya. Dan ini mendapatkan 50 juta rupiah juga dan diberikan kepada tim Papa Gading. Oke, berikutnya The Ultimate Rap. Obvious cuma ada satu yang di rap. It goes to tim Atalanta. Berikutnya The Ultimate Sound System. Sound System yang paling memukau dari segi suara dan juga dari segi penampilan. Diberikan kepada pemenangnya tim Raffi Ahmad. Oke, itu adalah kategori-kategori, jadi bagian-bagian dari modifikasi yang kami berikan penghargaan kepada yang terbaik. Nah, sekarang saatnya untuk siapa yang benar-benar bintang di antara perang bintang ini. Kita akan melihat siapakah juara-juara 3-2 bahkan yang pertama. Betul sekali, yang pasti juga akan mendapatkan Piala MPR Republik Indonesia beserta uang tunai senilai 1 miliar rupiah. Siapa yang Kita hitung 3, 2, 1. Juaranya adalah nomor 3. juara 3 ya. Avanza. Avanza Elektrik mendapatkan 50 juta rupiah dan predikat juara ketiga. Tepuk tangan dulu dong buat Natal kita ganti. Juara kedua jatuh kepada tim
for the things I said. I was trying to get in your head all along. So can we talk about it? Yo, sahabat modifikasi. Nah, sekarang gue lagi berada di mobilnya Uya Kuya. Nah, ini mobilnya Uya Kuya ini. Tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Uya Kuya dan juga diskusi tentang mobilnya. Gue juga tadi udah nanya-nanya sama dia tentang modifikasinya apa aja. Dan menurut gue sih, ini untuk modifikasinya keren banget. Karena kalau untuk style seperti ini kan, kalau kita pakai buat harian, ini keren banget nih stylenya. Selain cabrio, terus kayak gitu. Yang menjadi tadi gua ngobrol-ngobrol, mesinnya nih udah di-upgrade. Jadi si mobilnya ini udah di-upgrade total dari mesin. Kalau kita lihat ini perfect banget untuk mesinnya dan juga untuk radiator. Ini udah satu set lah untuk customnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini kan, kalau untuk mobil-mobil biasanya banyak sekali nih kabel-kabel lampu, kabel-kabel mesin dan lain-lain. Nah, ini dibuat agak clean. Jadinya kelihatannya rapi untuk si bagian dalam interiornya. Dan sebelum diganti mesin, ini juga dicat ulang untuk total keseluruhannya. Jadi mobil ini juga diganti menjadi warna kuning. Kalau teman-teman lihat kan, untuk mobilnya kan jadinya rapi, bersih. Untuk bagian-bagian detailnya tuh, ini dipakai-pakein baut-baut L-nya, jadi rapi total semuanya. Dan juga tidak ada lecet-lecet gitu. Karena memang kalau untuk Uya Kuya, memang kan dia hobi mobil. Dan juga memang dia bisa dikatakan pecinta mobil. Jadi memang kalau membangun sebuah mobil pasti tentunya dipertimbangkan untuk semuanya. Dari segi waktu, biaya, dan juga hasil akhirnya. Dan ini menurut saya sih keren banget untuk hasil seperti gini. Karena kalau kita pakai, tuh gayanya keren banget nih kalau buat mejeng-mejeng, buat malam mingguan, ataupun buat ngumpul-ngumpul. Mobil ini mah pasti dilirik orang. Nah, pada bagian bodi, selain melakukan pengecatan, Uya Kuya juga melakukan pemasangan cutting stiker. Cutting stiker yang dibuat ini bertemakan Indonesia. Ada barongnya, ada motifnya, ada model-model batiknya. Dan ini juga dilakukan setengah bodi, dari tengah sampai ke belakang. Ini kiri kanan semuanya. Jadi ini kalau untuk total modifikasinya bisa dikatakan cukup bagus dan cukup perfect. Dan ini juga teman kita yang bikin untuk cutting stikernya. Memang dia spesialis bergerak di bidang cutting stiker. Jadi untuk cutting stikernya nggak perlu diragukan lagi, keren dan juga maksimal. Nah, ini bagian dari sisi dalam. Jadi kalau di saat kabrionya dibuka, posisi mobil seperti ini. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan di daerah-daerah pegunungan ataupun di daerah pantai, kalau kita lagi buka kondisi seperti gini kan enak banget nih. Apalagi lagi nongkrong-nongkrong di pantai gitu sambil jalan-jalan naik mobil gini. Wah, seru banget dan keren banget. Dan bagian-bagian tengah juga ada beberapa panel udah di karbon. Setir seperti ini juga sudah digantikan semua. Dan ini hasilnya enak banget buat dipakai harian bro. Nah, jadi buat teman-teman yang suka modifikasi ataupun suka mobil yang dipakai untuk harian, kalau ingin melakukan modifikasi, nah tinggal lakukan modifikasi dengan gaya dan selera Anda. Misalkan mobil ini biasanya sering dipakainya kemana, jadi misalkan kalau sering dipakainya ke jalan-jalan rusak, tidak terlalu ceper, ataupun misalnya suka pakai cuma buat hari Sabtu, ya mungkin bisa dipakai pelek-pelek yang lebih besar ataupun lebih ceper, nggak apa-apa. Ya mungkin gitu aja. Oke, nanti kita review lagi untuk mobil-mobil berikut. Oke, thank you bro. Sekarang gue lagi berada di mobilnya si Raffi Ahmad. Di mobil Raffi Ahmad ini keren banget. Bisa dikatakan ini modifikasinya lebih ke restorasi, yang dimana ini sebenarnya mobilnya, kalau menurut ceritanya, ini adalah mobil dari ayahnya Raffi Ahmad, yang dimana direstorasi ulang, dibuat menjadi klimis lagi, dan jadinya seperti ini. Dan juga kalau teman-teman bisa lihat ada modifikasi pada bagian pelek. Bagian pelek udah dimodifikasi dengan model-modelnya kan keren nih, tampilannya seperti ini. Nah, dan juga
pada bagian bodi eksterior memang tidak terlalu banyak perubahan. Ini untuk mobilnya sendiri di painting ulang, dirapikan lagi dengan warna yang jauh lebih klimis kalau kita lihat, dan juga ada penambahan lips kecil. Dan pada bagian pelek ini memang menggunakan peleknya ini double ya. Jadi ini untuk adaptor luarnya, yang bagian pelek ini bagian dalam. Jadi ada yang warna hitam nih, yang luar posisinya, yang ini yang dalam. Nah kalau yang belakang bentuknya seperti ini. Nah ini yang tadi, kalau di depan memang ada covernya buat angin masuk supaya bisa pendingin disc brake. Nah ini yang full seperti ini, menggunakan roti foam, yang dimana untuk peleknya dan juga untuk mobilnya dibuat lebih ceper. Jadinya kira-kira seperti ini, keren juga. Nih kita lihat nih untuk interior ini. Nah untuk interiornya, untuk jok segala memang udah dipakai Recaro. Jadi kalau buat teman-teman yang suka modifikasi ataupun suka balap pasti udah nggak asing dengan jok Recaro seperti ini. Jadi memang untuk jok Recaro seperti ini cocok banget untuk dipakai di mobil seperti BMW ini. Jadi untuk warnanya juga udah diambil kombinasinya hitam dengan garis-garis merah, dan juga pada bagian belakang juga udah dibungkus seperti ini. Nah ini juga disamakan modelnya seperti depan dari warnanya dan juga untuk konsepnya. Jadi keren banget. Menurut kalian nih untuk modifikasi simple seperti ini bagus nggak untuk mobil si Raffi Ahmad ini? Tapi kalau menurut saya yang lihat langsung mobilnya untuk tahun-tahun yang udah 90-an itu ini bisa dikatakan modifikasi yang keren, dan juga mobil ini mulus banget kalau dilihat dari aslinya. Jadi kalau teman-teman yang pengen modifikasi mobil-mobil klasik ataupun pengen nanti direstorasi lagi, nah biasanya lebih bagus dibongkar semua, dirapikan ulang baru dipasang kembali. Jadi bakalan hasilnya keren dan bisa dipakai lebih lama dan hasilnya bisa lebih maksimal. Gue lagi berada di satu buah mobil. Ini adalah mobil modifikasi yang sudah selesai, yang dilakukan oleh tim dari si Andre Taulani. Ini adalah mobil Andre Taulani yang udah dimodifikasi di acara IMX 2022. Nah kita mau lihat-lihat sedikit dan kita akan review sedikit untuk kendaraannya. Nah kalau buat teman-teman, kalau bisa lihat, mobil ini sebenarnya bukan berwarna kuning sebelumnya. Jadi oleh sang pemilik dicat ulang untuk keseluruhannya dan juga total restorasi. Dan yang paling uniknya di kendaraan ini kan mobilnya mobil sedan, dimodifikasi, diganti pada bagasi belakang dan juga ada penambahan pada bagian rooftop. Nah ini konsepnya keren banget, simple tapi mewah. Nah kita lihat untuk bagian depan dulu nih. Nah di bagian depan untuk bagian-bagian seperti kap mesin, fender dan lain-lain ini masih dipertahankan, modelnya bentuknya masih original look, dan juga untuk lampunya juga dibuatkan masih memakai model-model klasik seperti ini. Nah tapi ada tambahan-tambahan kayak body kit seperti ini, simple. Emang ini stylenya memang dipakai cocok untuk di mobil ini. Memang style gaya-gaya mobil BMW yang zaman dulu klasik memang dibuatkan konsep seperti ini. Dan yang kedua yang cukup unik, nah ini pada bagian atas udah dipasangkan roof box, dan juga warnanya juga udah dibuatkan sesuai dengan dari si mobil sendiri. Mobil sendiri kan udah dicat ulang menjadi warna kuning. Nah bagian atasnya dibuatkan roof box. Roof boxnya ini menurut kita juga sesuai banget konsepnya dari si mobilnya. Jadi kalau mobil ini kayak dipakai nongkrong di pantai ataupun di daerah-daerah yang pariwisata nih, kayaknya catching banget nih. Selain dari penampilan dan warna kan modelnya juga kayaknya pas banget, retro gitu. Nah memasuki ke bagian pelek nih.
di bagian pelek ini juga udah dimodifikasi peleknya. Jadi yang peleknya sebelumnya bukan seperti ini, telah dimodifikasi, dan untuk peleknya sendiri ini memakai ring 17. Jadi konsepnya setelah itu diceperin dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau buat teman-teman yang punya BMW pengen dimodifikasi, ini salah satu ide yang cukup menarik dan cukup bagus untuk teman-teman buat panduan dalam memodifikasi sebuah mobil, khususnya mobil-mobil BMW klasik ini. Yuk ke belakangnya. Nah, ini yang tadi saya bilang cukup unik nih, karena pada bagian belakang ini kan sudah dipotong, diganti bagasinya, hasilnya jadinya seperti ini. Dan konsep ini juga jarang banget dipakai, karena biasanya kalau untuk BMW sendiri jarang dipotong bagian belakang dimodif seperti ini. Tapi mobilnya dari tim Andre Taulani ini bisa dikatakan untuk modifikasinya cukup unik dan cukup berani. Jadi bisa diacungin jempol juga untuk konsepnya keren, hasilnya keren, dan juga mulus dan klimis. Jadi cukup bagus banget untuk modifikasi mobil seperti ini. Nih kalau di bagian dalam nih, buat teman-teman pecinta otomotif, ini udah nggak asing lagi. Jok-jok seperti ini, style-stylenya ini keren banget nih. Tampilannya simple, dan mobil ini juga bisa dipakai loh buat harian. Nah, jadi ini kurang lebih review dari kendaraan ataupun mobil BMW punya Andre Taulani. Ini namanya Yellow Team. Yellow Team ini karena mobilnya berwarna kuning, jadi dikasih nama Yellow Team. Keren banget. Sekarang gua lagi bersama tim Papa Ding. Nah, tim manja. Nah, sekarang mobilnya aja nih dimanja banget, mulus banget, keren banget, dan ceper banget. Ya. Modifikasinya apa aja nih? Oke, kita di sini mengangkat gaya clean stance dengan mengangkat Indonesian culture. Jadi konsep mobil ini adalah Stingray. Oke. Stingray itu adalah ikan pari. Ikan pari. Ya. Oh, kelihatan dari buntutnya tuh. Kita kasih Wes, keren. itu. Dan juga kita ikan pari itu banyak orang diving di Lombok nyari ikan pari ini. Oh. Gitu. Jadi kita juga ada karbonnya. Di karbonnya kita bikin batik Lombok juga. Keren. Batik Lombok juga, dan semua aspeknya udah kita modifikasi pol-polan pokoknya. Berarti pari merah nih yang ada di sini. Pari dari merah depan berani ya. Bentuknya keren ya kan, samping sampai ke belakang. Ini keren banget. Nah, selain konsep mobil ini yang sebenarnya yang keren lagi karena ada tema Indonesianya. Ya. Tema Indonesianya itu ada di bagian nih. Ini keren banget nih, karena ada batik-batiknya, konsepnya jadi di atas karbon. Jadi bentuknya itu 3 dimensi, dari karbon warna dasarnya baru ditiban airbrush. Nah, ini maksudnya konsep seperti ini, kayak gua sendiri yang suka airbrush itu, gua suka banget konsep-konsep seperti ini. Karena 3D, siluet, dan juga detailnya kan dapat kalau lihat gini. Betul. Dari jauh kelihatannya biasa, tapi begitu lihat dekat, mantep banget. Pelek pakai pelek nih. Ini pelek kita custom pertama kali ini lebarnya 10,5-13 dengan konsep yang berbeda banget. Jadi untuk bagian belakang kita bikin super celong, untuk bagian depan kita bikin super concave. Ini pertama kali di Indonesia kita bikin pelek 2 model begini. Ini peleknya bukan kaleng-kaleng guys, ini pelek bener ini keren. HSR kolaborasi sama saya. Nah, ini peleknya pelek HSR karena ini brand Indonesia special juga. request dan brand lokal. Nah, itu kelebihannya sendiri. Nih, interior juga keren. Interior dikerjakan oleh Hardy Classic. Nih, ini motifnya sisik ikan juga. Nih kalau si Hardy Classic kerjain, teman-teman bisa lihat nih kalau buatannya si Hardy Classic. Rapi, keren, dan juga lihat perpaduan warnanya itu mewah banget. Jadi kalau di luar itu memang ambil temanya lebih ke warna-warna merah. Ini ganti warna kan? Ganti warna, ini dikerjakan langsung oleh wet Wah, gloss. kalau wet gloss ini mah udah nggak usah, ini terbukti keren banget. Ini udah keren banget. Hari ini gue pakai stiker, bro. Hari ini gue pakai stiker mobilnya. Enggak, memang karena supportnya dari. Oke, siap. Ya, jadi kita harus pakai stiker. Ya, cuma
kaset kok jadi ada saya. Tapi ini catnya keren banget. Kalau misalkan produk-produk dari Wet Gloves tuh gua selalu pasti nge-like karena produknya keren-keren, hasilnya keren-keren. Nah, ini adalah total keseluruhan dari tim Gading Martin dan menurut gua ini keren banget mobilnya. Ini bakalan seru 5-5-nya. Wah, ini keren banget. Nanti kita lihat mobil-mobil yang lain. Oke? Siap. Thank you banyak. Thank you. Wah, ini timnya keren-keren banget nih timnya nih. Wah, luar biasa. Ini timnya nih, satu lagi nih. Ini dua kaki. Ada di mana-mana. Pokoknya kalau ada pameran. Enggak. Pokoknya dia kerjakan untuk pengerjaan selalu profesional, on time. Jadi lu orang kalau misalkan ada kontes ada apa, lu boleh culik nih, culik dia. Tapi jangan lupa culik gue juga, ajak-ajak dong. Iya. Jadi nanti kita bikin mobil. Udah dilampuin apa? Nah, kalau Dadan mah udah ini dah. Siap. Teman hopeng dan juga profesional. Siap. Ya kan? Oke, see you gitu aja.